Di dunia ini, kekuasaan tidak diberikan. Ia diambil dalam senyap, ditarik perlahan dari ruang-ruang yang diabaikan orang lain. Keheningan, jeda, tatapan yang tidak dijawab, pertanyaan yang tidak segera diberi jawaban. Mereka yang terburu-buru bicara, yang merasa perlu menjelaskan segalanya, adalah para budak dari naluri purba. Keinginan untuk diterima, untuk dimengerti, untuk dibenarkan. Tapi yang menguasai dunia ini adalah mereka yang paham bahwa kontrol bukan tentang berbicara, melainkan menahan. Bukan tentang menunjukkan taring, tetapi membuat lawan tidak tahu kemana harus menatap. Diam bukan ketiadaan. Ia adalah desain. Ia adalah ruang kosong yang dipahat untuk memaksa pihak lain membuka isi pikirannya. Siapapun yang tidak nyaman dengan diam akan menari mengikuti irama orang lain. Dan saat mereka mulai menari, mereka pun membocorkan arah geraknya. Setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah informasi. Setiap informasi adalah amunisi bagi musuh. Maka kuasai lidahmu seperti seorang algojo menguasai pisaunya. Jangan biarkan ia bergerak tanpa perintah. Jangan biarkan ia menjadi kelemahanmu sendiri. Jadilah seperti ruang yang sunyi, tapi menekan. Jadilah seperti bayangan yang tidak menjawab, namun membuat semua orang merasa diawasi. Jadilah kekuatan yang tidak perlu diakui untuk ditakuti. Karena dalam strategi tertinggi, yang tidak terlihat adalah yang paling mematikan, dan yang tidak berbicara adalah yang paling mengendalikan. Keheningan adalah pisau yang tidak terlihat. Gunakan ia bukan untuk membela diri, tapi untuk membuka perut lawan tanpa mereka sadari. Bagian 1. Orang pertama yang bicara kalah. Negosiasi bukan tentang logika. Ia bukan forum kebenaran, bukan panggung untuk transparansi moral, apalagi tempat untuk mencurahkan isi hati. Negosiasi adalah medan permainan kekuasaan yang disamarkan dalam bahasa diplomasi. Dan dalam permainan ini, waktu bicara adalah senjata. Siapa yang berbicara pertama kali, dialah yang membuka pertahanan. Dan siapa yang membuka pertahanan terlebih dahulu, dialah yang akan disusupi. Orang-orang biasa diajarkan untuk percaya bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka adalah landasan kepercayaan. Mereka percaya bahwa dengan berbicara lebih banyak, mereka akan didengar, dimengerti, diterima. Tapi itu adalah ilusi yang hanya menguntungkan pihak yang diam. Dalam ruang perundingan, siapapun yang pertama kali membuka mulut adalah yang pertama kali kehilangan arah. Mereka memberikan peta kepada lawan, memberikan petunjuk, menyodorkan kelemahan. Lihat bagaimana Kissinger dalam pertemuannya dengan Zhou Enlai jatuh ke dalam perangkap ini. 40 menit bicara tanpa jeda. 40 menit membuka lembar demi lembar strategi Amerika. Bukan karena Zhou memaksa, tapi karena keheningan membuatnya gelisah. Dan dalam kegelisahan itulah, seorang diplomat kelas dunia berubah menjadi buku terbuka, siap dibaca dan dimanipulasi. Zhou tidak perlu bernegosiasi. Dia hanya perlu diam. Dan ketika dia akhirnya bicara, semua informasi sudah ada dalam genggamannya. Inilah pelajaran pertama. Diam bukan kelemahan. Diam adalah umpan. Diam adalah ruang kosong yang mendorong pihak lain mengisinya. Manusia tidak tahan menghadapi keheningan. Mereka merasa harus merespons, harus menjelaskan, harus menutupi kekosongan itu dengan suara.
Mereka tidak sadar bahwa dalam setiap kata yang mereka keluarkan, mereka sedang membocorkan strategi mereka sendiri. Begitu banyak perundingan, bisnis, dan relasi pribadi yang gagal bukan karena kurangnya kemampuan berbicara, tapi karena ketidakmampuan untuk diam. Keheningan bukan hanya soal menahan suara. Ia adalah bentuk superioritas yang tidak terbantahkan. Ia menyampaikan bahwa Anda tidak perlu terburu-buru, bahwa Anda tidak gentar, bahwa Anda bersedia menunggu karena Anda tahu yang lain akan segera runtuh oleh desakan batin mereka sendiri. Dalam dunia Machiavellian, kekuasaan diberikan kepada mereka yang tahu kapan harus tidak berbicara. Bukan karena mereka tidak punya jawaban, tapi karena mereka tahu jawabannya akan diberikan oleh lawan yang terlalu cepat ingin menunjukkan kartu. Maka, jika Anda ingin mengendalikan ruang, tahan lidah Anda. Biarkan yang lain merasa harus mengisi kekosongan itu. Dan ketika mereka mulai berbicara, biarkan mereka kehilangan arah, perlahan tapi pasti, di medan yang Anda ciptakan, yaitu keheningan. Berlatihlah untuk menjadi yang terakhir bicara, namun yang pertama memahami. Berlatihlah untuk membuat keheningan Anda menjadi tekanan. Bukan sekadar diam yang kosong, tapi diam yang penuh bobot. Diam yang membentuk medan psikologis yang tidak bisa diabaikan. Karena dalam setiap detik keheningan yang disengaja, ada kekuasaan yang sedang tumbuh. Dan siapapun yang merasa tergesa-gesa untuk bicara, dialah yang sedang menabur benih kekalahannya sendiri. Bagian 2. Menciptakan kekosongan psikologis yang tak tertahankan. Keheningan bukan sekadar tidak berbicara. Ia adalah senjata psikologis yang paling bersih, paling sunyi, tapi paling menyakitkan. Dalam strategi kekuasaan tingkat tinggi, keheningan bukan pelarian. Ia adalah serangan, tapi bukan serangan frontal, melainkan tekanan tak kasat mata yang menghancurkan ketahanan lawan secara perlahan dari dalam. Kekosongan adalah alat, dan manusia pada dasarnya tidak tahan hidup dalam kekosongan. Mereka membencinya. Mereka lebih memilih mengisi kekosongan dengan kebohongan, pengakuan terburu-buru, atau janji yang belum dipikirkan, ketimbang berhadapan dengan diam yang mencekam. Ketika Anda menciptakan keheningan yang disengaja, Anda menciptakan ruang psikologis yang kosong. Dan ruang kosong itu akan dipenuhi oleh siapapun yang paling tidak nyaman. Disinilah kekuasaan berpindah tangan. Bukan lewat argumen yang menang, bukan lewat volume suara, tetapi lewat kemampuan menciptakan ruang di mana orang lain merasa harus menari. Dan mereka akan menari tanpa musik. Mereka akan mulai berbicara hanya untuk memastikan bahwa mereka masih eksis dalam percakapan. Mereka akan memberitahu Anda apa yang tidak perlu Anda ketahui, hanya karena tidak tahan dengan keheningan Anda. Ini bukan teori. Ini adalah kenyataan brutal dalam permainan kekuasaan. Seorang CEO yang diam dalam rapat tidak kehilangan kekuasaan. Justru semua orang mulai melihat kepadanya, membaca ekspresinya, menafsirkan keheningannya sebagai makna. Keheningan menjadi kanvas tempat ketakutan, ambisi, dan kebingungan diproyeksikan. Orang yang menguasai keheningan adalah orang yang membuat orang lain mengungkapkan isi pikirannya tanpa disuruh. Ia menciptakan lubang dan menunggu lawan melompat ke dalamnya sendiri.
keheningan juga tidak netral. Ia tidak berarti ketidakterlibatan. Justru sebaliknya, ia adalah keterlibatan yang ekstrim, tapi dalam bentuk yang tak terlihat. Dalam negosiasi, ketika Anda menolak mengisi kekosongan, Anda memaksa pihak lain bertindak atas kecemasan mereka sendiri. Dan mereka pun akan melunak, menyodorkan lebih dari yang mereka sadari. Kita hidup dalam dunia yang membayar orang untuk berbicara. Tapi dunia dikendalikan oleh mereka yang tahu kapan harus tidak berkata apapun. Prinsip Machiavellian sejati bukan hanya tentang manipulasi. Ia tentang penciptaan ruang, penciptaan ketegangan, penciptaan realitas yang harus diisi orang lain dengan imajinasinya sendiri. Dan keheningan adalah bentuk tertinggi dari penciptaan itu. Ia bukan reaksi, ia adalah desain. Desain yang membuat semua orang menunduk, mencoba menebak-nebak maksud Anda, bahkan ketika Anda tidak mengatakan apapun. Dan ketika mereka mulai mencoba menebak, mereka sudah tidak lagi memegang kendali atas pikiran mereka sendiri. Dengan demikian, siapapun yang menguasai keheningan telah menguasai imajinasi lawannya. Dan ketika Anda menguasai imajinasi seseorang, Anda tidak perlu lagi memenangkan argumen. Anda sudah memenangkan kendali atas dunia dalam pikirannya. Bagian 3. Informasi adalah mata uang, keheningan adalah banknya. Dalam setiap percakapan, ada pertukaran yang lebih dalam dari sekadar kata. Yang dipertaruhkan bukanlah kebenaran, tetapi informasi. Dan dalam dunia kekuasaan, informasi bukan sekadar pengetahuan. Ia adalah pengungkit. Ia adalah senjata. Ia adalah mata uang. Siapa yang memiliki lebih banyak informasi, memiliki lebih banyak pengaruh. Tapi siapa yang terlalu cepat membagikannya, telah menukar kekuatan dengan kenyamanan sesaat. Keheningan adalah tempat paling aman untuk menyimpan informasi. Ia tidak bisa diintimidasi. Ia tidak bisa dipancing. Ia tidak bisa dipelintir. Keheningan menolak transaksi yang terburu-buru. Dan justru karena itu, ia menjadi bank kekuasaan yang tak tergoyahkan. Setiap kalimat yang Anda ucapkan adalah data. Setiap nada suara, jeda, pilihan kata, semuanya bisa dibaca, dicatat, dan digunakan. Dunia modern tidak kekurangan telinga. Ia kekurangan orang yang tahu kapan harus menutup mulut. Maka, ketika Anda memilih untuk diam, Anda tidak kehilangan peluang. Anda sedang menahan emas untuk ditukar di waktu yang lebih mahal. Lihat bagaimana para diplomat ulung berbicara. Lihat bagaimana intelijen bekerja. Mereka tidak berbagi. Mereka menunggu. Mereka memancing. Dan mereka membuat Anda berpikir bahwa Anda sedang memenangkan sesuatu, padahal Anda sedang membuka pintu brankas sendiri. Dalam sebuah negosiasi gaji, ketika seseorang bertanya, "Berapa ekspektasi Anda?" Banyak yang akan langsung menyebut angka karena takut dianggap tidak percaya diri. Padahal justru dalam keheninganlah rasa percaya diri itu terasa. Orang yang berani diam adalah orang yang tahu bahwa dirinya lebih dibutuhkan daripada dirinya membutuhkan. Dan itulah posisi tawar yang tidak bisa ditiru dengan 1000 pidato. Di balik setiap keheningan tersimpan kemungkinan. Ia bisa menjadi ancaman, bisa menjadi janji, bisa menjadi sinyal, tergantung siapa yang mendengarkan.
Dan itulah kekuatan sebenarnya, menciptakan makna tanpa mengucapkannya. Karena ketika Anda tidak menjelaskan, orang lain akan menafsirkan, dan tafsiran mereka jauh lebih berguna bagi Anda daripada kebenaran yang Anda ungkapkan. Ingat satu hal, dalam setiap pertukaran informasi, siapa yang bertanya sebenarnya sedang menyerahkan arah. Tapi siapa yang menolak menjawab dengan tenang tanpa perlu membela diri adalah pihak yang menyimpan peta permainan. Orang yang terus berbicara berpikir ia sedang memimpin, tapi sesungguhnya ia sedang membeberkan isi kantongnya. Orang yang diam dan mendengarkan sesungguhnya sedang mencatat jalur emas untuk digunakan nanti, saat semua kartu telah di atas meja dan dia satu-satunya yang masih memegang rahasia. Dan itulah puncak dari pengaruh. Ketika Anda tidak perlu berbicara untuk membuat semua orang bergerak sesuai rencana Anda. Bagian 4. Keheningan sebagai alat dominasi tak terucap. Dalam ruang kekuasaan, dominasi sejati tidak terletak pada volume suara, tapi pada gravitasi kehadiran. Dan kehadiran paling kuat bukanlah yang ramai, bukan yang gaduh, melainkan yang sunyi, namun menyerap perhatian semua orang. Itulah bentuk dominasi yang paling menggetarkan. Ketika Anda tidak harus berbicara, namun semua orang menanti kata-kata Anda. Diam yang disengaja adalah bentuk superioritas. Ia menyampaikan tanpa harus mengatakan, "Aku tidak butuh menjelaskan diriku kepadamu." Ia menempatkan Anda di atas, bukan sejajar. Karena orang yang menjelaskan sedang membujuk, sedangkan orang yang diam sedang menilai. Pernahkah Anda memperhatikan cara para pemimpin militer menginterogasi? Mereka tidak banyak bertanya. Satu pertanyaan cukup, lalu diam. Mereka tahu, semakin lama keheningan dibiarkan, semakin kuat tekanannya. Dan orang yang diinterogasi dalam ketidaknyamanan itu mulai bicara. Bukan karena dipaksa, tapi karena ingin lari dari sunyi yang mendesak. Begitu pula dalam rapat perusahaan, ruang sidang, atau meja negosiasi. Mereka yang memegang kuasa tak terbantahkan seringkali bicara paling sedikit. Mengapa? Karena otoritas sejati tidak memburu validasi. Ia membuat orang lain memutar otak, menafsirkan, dan mengukur setiap kata dan keheningan. Dan dalam proses itu, semua orang bermain dalam kerangka permainan yang Anda ciptakan tanpa mereka sadari. Ketika Anda menahan diri untuk tidak menanggapi hinaan, Anda menciptakan ketakutan. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Ketika Anda diam saat diserang, Anda menciptakan tekanan batin yang membuat lawan meragukan kekuatan pukulannya sendiri. Dan ketika Anda diam saat dipuji, Anda menciptakan ketidakseimbangan psikologis yang membuat pemberi pujian bertanya, apakah dia tahu nilainya lebih dari ini? Inilah kekuasaan dalam bentuk paling murni. Tidak memberikan respon pun sudah merupakan sinyal dominasi. Anda tidak sedang bersaing di lapangan lawan. Anda sedang mengabaikan lapangan itu dan membuat lawan bertanya-tanya apakah mereka bermain sendirian. Keheningan menciptakan ruang untuk kesalahan. Lawan bicara, dalam diam yang Anda ciptakan akan mulai ragu, lalu menjelaskan lebih dari yang perlu, lalu menyanggah diri sendiri, lalu berusaha membujuk Anda, padahal sebelumnya Anda yang mencari posisi. Itulah pembalikan kekuasaan yang elegan dan brutal.
bukan karena Anda menyerang, tapi karena Anda tidak bergerak sama sekali. Maka, jika Anda ingin benar-benar menaklukkan ruang, jangan buru-buru mendominasi dengan kata-kata. Dominasi sejati tidak terdengar, ia terasa, dan hanya bisa dibangun dalam keheningan yang tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Di sanalah letaknya senjata yang paling ditakuti dalam dunia strategi, keheningan yang tidak bisa diabaikan. Bagian 5. Keheningan sebagai cermin, bukan tembok. Dalam percakapan biasa, orang bicara untuk menjelaskan. Dalam percakapan strategis, orang bicara untuk menguji dan memancing. Tapi orang bijak yang menguasai permainan kekuasaan tidak bicara untuk keduanya. Ia memilih untuk diam, bukan karena tak tahu, tapi karena ia ingin melihat. Karena dalam diam, ia menjadikan dirinya bukan tembok, melainkan cermin. Dan cermin tak pernah memberi jawaban, ia hanya memantulkan. Inilah seni keheningan yang paling halus, menciptakan ruang agar lawan bicara memproyeksikan pikirannya sendiri. Dalam sunyi, manusia mulai menampakkan siapa dirinya sebenarnya. Ia tak lagi menjawab Anda, tapi menjawab pikirannya sendiri. Ia mulai mengulang-ulang, menguatkan posisinya sendiri, meyakinkan dirinya sendiri. Dan dalam proses itu, ia mulai membuka lapis-lapis yang seharusnya tetap tersembunyi. Dalam situasi diplomatik tingkat tinggi, ketika para pemimpin besar dunia berhadapan, kata-kata bukan lagi sarana utama. Bahasa tubuh, durasi diam, urutan napas, arah pandangan mata, semuanya adalah bagian dari arsitektur komunikasi yang lebih dalam. Mereka tahu, terlalu banyak kata justru menumpulkan posisi. Tapi keheningan yang dijaga dengan presisi menciptakan gema psikologis yang jauh lebih dalam dari pidato manapun. Lihat kembali kutipan legendaris Zhou Enlai ketika ditanya tentang dampak revolusi Prancis. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Sebuah kalimat yang hanya berisi 6 kata, namun telah diperdebatkan selama puluhan tahun oleh para analis, sejarawan, dan diplomat. Mengapa? Karena keheningan yang mengelilingi kata-kata itu jauh lebih bising daripada penjelasan panjang lebar. Kalimat itu tidak menyelesaikan perdebatan. Ia membuka ribuan kemungkinan. Dan dalam ribuan kemungkinan itu, kekuasaan Zhou tetap utuh. Ketika Anda berbicara, Anda mengikat diri Anda pada makna. Tapi ketika Anda diam, Anda membiarkan orang lain mengikatkan diri mereka pada tafsir. Dan tafsir selalu lebih bergema daripada fakta. Keheningan yang cermat membuat Anda bukan hanya tak terprediksi, tetapi juga tak tersentuh. Ia membuat orang ragu-ragu karena mereka tidak tahu apakah Anda sedang menyetujui, mengancam, atau menunggu momen yang tepat untuk menusuk balik. Orang-orang yang terburu-buru mengisi keheningan dengan suara lupa satu hukum dasar. Semakin panjang Anda bicara, semakin besar peluang Anda bertentangan dengan diri sendiri. Tapi keheningan tak pernah bertentangan. Ia tak bisa dikoreksi. Ia tak bisa dipelintir. Ia abadi dan bersih. Maka belajarlah menjadikan keheningan Anda sebagai cermin. Pantulkan ambisi orang lain, ketakutannya, agendanya, dan biarkan mereka berpikir bahwa itu milik Anda. Padahal Anda hanya diam, menunggu, sambil membangun strategi yang tidak bisa mereka lawan, karena tidak pernah mereka lihat. Bagian 6. Melatih daya tahan dalam keheningan. Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka tak cerdas,
melainkan karena mereka terlalu cepat merasa harus bicara. Mereka mengira percakapan adalah perlombaan siapa yang paling cepat mengisi jeda, padahal justru di dalam jeda itulah permainan sesungguhnya dimainkan. Seseorang bisa menghabiskan bertahun-tahun mempelajari diplomasi, psikologi, atau retorika, namun semuanya sia-sia bila ia tidak sanggup bertahan dalam keheningan. Keheningan seperti pisau, tajam bila dikuasai. Tapi seperti pisau pula, ia bisa melukai pemiliknya sendiri bila tidak tahu cara menggenggamnya. Maka kekuatan keheningan bukan sekadar diam, melainkan diam yang disengaja, dan lebih penting lagi, diam yang bertahan. Ini adalah disiplin, bukan bakat. Anda harus melatihnya. Anda harus mengalami ketidaknyamanan yang merayap di dada saat Anda menolak bicara. Anda harus berlatih menahan godaan untuk menjelaskan, membela diri, atau merespons pujian maupun serangan. Anda harus berdiri dalam sunyi yang menusuk dan membiarkan lawan bicara Anda tenggelam di dalamnya. Latih keheningan Anda di percakapan sederhana. Ketika seseorang bertanya, tunggu. Hitung perlahan dalam hati. 1, 2, 3, sampai 5 detik. Lalu bila perlu jawab dengan sepatah kata, atau bahkan hanya anggukan kecil. Perhatikan reaksi mereka. Lihat bagaimana keheningan kecil Anda membuat mereka tak nyaman. Lalu mulai menjelaskan ulang pertanyaannya sendiri, bahkan mungkin mencoba membaca pikiran Anda. Dalam keheningan itu, Anda bukan hanya sedang diam, Anda sedang mendominasi. Setelah itu, tingkatkan intensitasnya. Di pertemuan kerja, di meja negosiasi, di saat ada pertanyaan yang menjebak. Jangan langsung menjawab, tahan, pandang mata mereka. Diameter. Dalam jeda itu, Anda membalik posisi. Anda bukan lagi target pertanyaan, Anda adalah penilai. Dan setiap detik yang Anda tahan adalah detik yang membuat mereka mempertanyakan posisi mereka sendiri. Kemampuan ini tidak datang dalam sehari. Tapi setiap kali Anda berhasil menahan satu kalimat yang ingin Anda ucapkan, Anda membangun otot yang lebih kuat daripada retorika. Otot kendali. Kendali atas emosi Anda. Kendali atas ruang percakapan. Kendali atas bagaimana Anda dipersepsikan. Dalam dunia politik, dalam dunia bisnis, bahkan dalam dinamika sosial paling sederhana, orang yang sanggup menahan diri untuk tidak bicara adalah orang yang paling berbahaya. Karena ia tidak terburu-buru menunjukkan tangannya. Ia membiarkan semua orang membuka kartu, mengungkap niat, meraba-raba arah. Dan pada saat semua orang kehabisan napas, dialah yang baru mulai melangkah. Keheningan bukan tentang pasif. Ia adalah tindakan aktif tanpa suara. Dan semakin lama Anda bisa bertahan di dalamnya, semakin dalam pengaruh Anda meresap ke dalam pikiran orang lain. Seperti racun yang tidak terdeteksi, diam, tak terlihat, tapi pasti bekerja. Dan pada akhirnya, semua akan bergerak ke arah Anda, bahkan tanpa Anda harus mengucapkan satu perintah pun. Bagian 7, kata-kata terakhir adalah yang paling sedikit, tapi paling berat. Pada akhirnya, semua keheningan akan bermuara pada satu titik, momen ketika Anda memilih untuk berbicara. Dan saat itulah seluruh kekuatan diam Anda dikristalisasi dalam satu kalimat, satu frasa, atau bahkan satu kata. Karena dalam dunia kekuasaan, bukan jumlah kata
yang menentukan kekuatan, melainkan bobotnya. Dan bobot itu hanya datang dari keheningan yang mendahuluinya. Mereka yang terus-menerus bicara, terus-menerus menjelaskan, akhirnya membuat kata-katanya kehilangan nilai. Kata mereka seperti koin receh yang dilempar sembarangan ke jalan. Tapi bagi mereka yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah emas batangan, jarang, tak terduga, dan tak bisa diabaikan. Lihatlah bagaimana seorang tokoh besar seperti Muhammad Ali saat diminta membacakan puisi hanya berkata, "Aku, kami." Dua kata, sunyi setelahnya. Tapi dunia membisu, lalu berdiri memberi tepuk tangan. Karena dua kata itu dibalut dengan keheningan, menciptakan makna yang tidak bisa dibangun oleh 1000 baris puisi lainnya. Begitulah cara Anda membangun otoritas. Bukan dengan berbicara banyak, tapi dengan berbicara sedikit, dan memastikan bahwa setiap kata memiliki posisi, ketepatan, dan tekanan psikologis. Dalam keheningan, Anda menciptakan medan gravitasi. Dalam bicara singkat, Anda menembakkan peluru. Dan ketika keheningan kembali setelah itu, gema dari kata-kata Anda masih bergema dalam pikiran orang lain. Maka latihlah bukan hanya cara diam, tapi juga cara berbicara dengan hemat. Buang kata-kata yang menjelaskan. Hilangkan frasa pembelaan diri. Jangan memohon pengertian. Jangan mengemis validasi. Gunakan kalimat deklaratif. Ucapkan maksud Anda, lalu diam. Biarkan dunia menelan arti dari pernyataan Anda tanpa penjelasan tambahan. Contohnya, tawaran kedua lebih cocok dengan arah kami. Lalu diam. Jangan tambah. Tapi kalau kalian merasa keberatan, mungkin bisa kita bahas lagi. Itu lemah. Itu membuka ruang untuk keraguan, bukan kekuatan. Karena ketika Anda mengucapkan sesuatu dan kembali ke diam, Anda menegaskan satu hal. Saya sudah selesai bicara. Sekarang giliran dunia bereaksi. Dan itulah puncak dari kekuasaan yang halus tapi mutlak. Ketika Anda tidak lagi mencari pengaruh melalui banyak kata, tapi justru memaksimalkan dampaknya dengan diam. Ketika Anda tahu bahwa satu kalimat bisa mengguncang ruang jika didahului dan diikuti oleh keheningan yang menghantui, maka latihlah seni ini, dan Anda tak perlu lagi memenangkan argumen. Cukup hadir, cukup menatap, cukup diam, lalu bicara satu kalimat, dan seluruh permainan berubah. Dalam dunia yang berisik, yang dipenuhi dengan suara-suara yang saling berebut perhatian, keheningan adalah anomali. Dan justru karena itulah ia begitu menakutkan. Ia melucuti semua topeng, merobek semua skenario basa-basi, dan memperlihatkan siapa yang benar-benar mengendalikan ruangan. Bukan mereka yang berteriak paling nyaring yang mengendalikan permainan, melainkan mereka yang mampu menciptakan ketegangan dalam jeda. Mereka yang sanggup duduk dalam senyap saat orang lain panik mencari makna. Mereka yang tidak tergesa membuktikan karena mereka tahu kekuasaan tidak perlu dibuktikan. Ia hanya perlu dipertontonkan dalam bentuk kontrol mutlak atas diri sendiri. Setiap strategi, setiap diplomasi, setiap permainan pikiran selalu kembali pada satu hal. Siapa yang mampu menahan lebih lama? Siapa yang tidak bicara lebih awal? Siapa yang tidak menjelaskan terlalu banyak? Karena pada akhirnya, permainan ini bukan tentang siapa yang paling pintar berbicara,
melainkan siapa yang paling disiplin dalam menahan diri untuk tidak membuka kelemahan, dalam menahan emosi, dalam menahan kata. Keheningan adalah medan tak terlihat tempat segala kekuatan psikologis diuji. Ia bukan hiasan, bukan kelemahan, bukan penghindaran. Ia adalah palu yang diam-diam menghancurkan batu karang kepercayaan diri orang lain hingga mereka runtuh oleh ketakutan mereka sendiri. Dan di reruntuhan itulah Anda berdiri tanpa perlu naik suara, tanpa perlu meyakinkan siapapun. Karena mereka telah membuktikan kekuasaan Anda dengan cara mereka sendiri, dengan menyerah pada tekanan yang Anda ciptakan hanya dengan diam. Maka jangan buru-buru menjawab, jangan cepat-cepat menjelaskan, jangan tergoda untuk mengisi ruang. Biarkan keheningan menjadi sekutu Anda. Peliharalah ia seperti pedang terasah yang hanya ditarik dari sarungnya saat-saatnya tepat. Dan saat itu tiba, satu kalimat dari Anda akan lebih mematikan daripada 1000 kata dari siapapun. Diamlah, tundalah, amati. Lalu, jika memang harus bicara, biarkan kata-kata Anda datang seperti badai yang lahir dari langit tenang, dan tak seorang pun akan pernah melupakan damai